kasih dan persaudaraan bagi kita gereja-gereja di lingkup Klasis Jakarta bagian Barat. Saat ini kembali kita akan bersama merenungi firman Tuhan yang diambil dari Ibrani pasal yang keempat, ayat 14 sampai dengan 16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita bertanya-tanya, mengapa layang-layang bisa terbang? Ya, tentu kita dapat mengatakan bahwa layang-layang bisa terbang karena ada angin yang meniupnya. Namun, jika diperhatikan dengan seksama, sebenarnya bukan hanya angin yang membuatnya terbang indah, namun kesediaan layang-layang untuk tetap bertahan di hempas angin merupakan bagian yang tidak boleh dilepaskan dalam peristiwa indah tersebut. Jika layang-layang tersebut menghindari hempasan angin, tentu ia tidak akan pernah terbang dengan begitu indahnya. Begitu juga sebaliknya, jika ia berani menghadapi angin, namun ia tidak bersedia untuk bertahan di tengah hempasan itu, ia akan putus dan jatuh. Keindahan yang kita lihat dari permainan layang-layang adalah hasil dari kesediaan layang-layang tersebut untuk tetap bertahan dan menjadikan angin sebagai sahabatnya, sehingga ia dapat memamerkan gerakan indah yang menghibur setiap orang yang melihatnya. Terkadang kehidupan kita sungguh berbeda dengan ilustrasi ini. Kita begitu takut saat angin pencobaan datang menerpa. Kalau boleh meminta, kita tidak berharap mengalami kesesakan, masalah, kesulitan, dan tekanan hidup. Sebaliknya, kita ingin jalan yang lurus-lurus saja, yang mulus-mulus saja. Namun angin ibarat pergumulan kehidupan. Datangnya tidak pernah dapat kita duga. Tidak ada jalan lain kecuali kita harus memilih. Apakah kita akan seperti layang-layang yang berani bertahan dan memanfaatkan angin untuk meliuk-liuk dengan indah, atau kita tidak mau bertahan menghadapi angin atau badai kehidupan tersebut sehingga kita terhempas dan putus? Memang pilihan yang kedua jauh lebih indah. Lebih mudah bagi kita untuk membiarkan masalah, menyerah pada masalah, menyerah dalam situasi yang sulit. Namun pilihan itu tidak membuat kita untuk bertumbuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kesediaan kita untuk bertahan di dalam penderitaan menjadi tema percakapan yang hendak ditegaskan penulis kitab Ibrani pada pembacanya di Jemaat Kristen Perdana yang kala itu sungguh-sungguh bergumul akan imannya kepada Kristus. Di tengah penganiayaan, di tengah penderitaan, kesulitan hidup yang membuat mereka putus asa.
Oleh karena demikian, beratnya pergumulan yang mereka hadapi, sehingga tidak jarang dan tidak sedikit dari mereka yang akhirnya harus memikirkan kembali tentang kesediaan untuk bertahan dan setia terhadap Kristus. Di tengah-tengah pergumulan hidup yang demikianlah, Yesus dalam jabatan imam besarnya yang agung ditonjolkan oleh penulis kitab Ibrani agar para pendengarnya saat itu bersedia untuk mempertahankan imannya di dalam badai kehidupan. Imam besar yang digambarkan oleh kitab ini tidak hanya memperantarai antara manusia dan Allah, namun ia dikatakan sanggup dan mampu memerintah serta menguasai segala sesuatu yang ada di langit maupun di bumi. Fakta inilah yang kemudian mengajak setiap pendengarnya untuk terus-menerus berpegang kepadanya. Dalam kehidupan yang sulit, kita diminta untuk menyadari dan mengerti akan sebuah fakta bahwa tidak ada satu hal pun yang terjadi tanpa rancangan dan rencana Tuhan. Bahkan sesuatu yang tidak menyenangkan sekalipun diizinkan Allah untuk membentuk hal yang baik yang mungkin kita sadari di kemudian hari. Namun penulis juga mengatakan dan tidak berhenti pada sosok imam agung, imam besar yang memerintah dan menguasai segalanya. Ia juga mengatakan bahwa imam ini pun turut merasakan penderitaan manusia di dalam kehidupannya. Sungguh sebuah penghiburan besar bagi kita, yakni dalam segala situasi yang mungkin sedang kita alami, kita dapat mengetahui bahwa kita tidak sendirian. Selalu ada pribadi yang jauh memahami dan mengerti apa yang kita jalani. COVID-19 yang sudah berjalan lebih dari 1 tahun sungguh membuat kita tertatih-tatih. Pemutusan hubungan kerja, dirumahkan sementara, menjalani pola komunikasi yang terbatas, beradaptasi dengan berbagai kebiasaan baru dan beragam hal-hal lara lainnya, menjadi sebuah deskripsi manakala kita membicarakan wabah yang sampai saat ini belum juga berakhir. Di tengah situasi ini, bacaan kita menyemangati kita untuk bertahan dan berdamai dengan keadaan tersebut. Ia mengundang kita semua untuk datang dan menyerahkan diri kita kepada imam besar yang maha agung tersebut. Mohonkanlah rahmat dan temukanlah kasih karunia-Nya, sehingga kita tetap mengalami kehidupan yang sungguh beroleh damai. Karena Ia yang adalah imam besar, berkuasa atas segalanya, dan Ia sungguh mengerti akan segala kegundahan hati kita. Mari bersama-sama kita serahkan pergumulan kita di dalam rahmat